Jadi langkah yang pertama adalah kita buka Chrome terlebih dahulu. Kemudian ketikkan saja di pencarian itu quizzes.com. Nah, ini halaman depan. Jadi bisa langsung dengan sign up atau get started atau login. Klik aja antara salah satu tadi, kemudian klik login. Bapak Ibu bisa menggunakan Google yang ada di Chrome Bapak Ibu yang sudah ada, atau menggunakan Microsoft, atau Bapak Ibu punya dengan akun email pengguna, menggunakan akun lain selain daripada yang ada di komputer Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu. Jadi untuk lebih mudahnya gunakan saja yang ada di sini, akun yang ada di sini. Nah, silakan kalau mau langsung praktek ya Bapak Ibu sekalian. Di situ kita harus mendaftarkan itu apakah guru atau siswa seperti itu. Karena saya sudah terdaftar. Ketika kita awal mula login tadi kan di stop tuh. Jadi itu ada pilihan sekolah, kantor atau bisnis atau keluarga. Jadi yang kita pilih adalah sekolah. Kemudian kita guru, sebagai guru, bukan sebagai siswa. Nanti kalau peserta didik, suruh aja dia menggunakan siswa. Nah, ini Bapak Ibu sudah sebagai guru. Akunnya adalah akun dasar. Nah, Bapak Ibu sudah berhasil membuat sebuah akun Quizizz yang masih berupa akun dasar basic, bukan akun super atau bukan akun berbayar. Jadi di sini kemudian kalau Bapak Ibu di sininya di pengaturan bahasanya masih bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa mengubah bahasanya di sini di pengaturan. Oke. Saya materinya sampai mengedit kuis publik ya. Nah, Bapak Ibu di sini, ini akun Bapak Ibu ini. Kalau misalkan nanti kami meminta Bapak Ibu untuk mengisi email akun Quizzizz-nya, maka yang diisi ini, emailnya ini, bukan ini ya, bukan nama pengguna. Jadi yang digunakan ini, yang ini. Isikan aja yang ini, emailnya ini. Lihat aja di pengaturan ada. Kemudian pilihan bahasanya di sini ada, mau bahasa Inggris, Spanyol, Perancis gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu di laptopnya masih bahasa asing, silahkan ubah menjadi bahasa Indonesia begitu. Kemudian klik itu aja tadi langsung akan berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia seperti milik saya ini. Kemudian kita akan melakukan pencarian kuis. Di sini ada pilihan cari di atas ini. Ini adalah mencari kuis. Bentar. Ini di sini atau di sini sama saja. Klik cari. Jadi Bapak Ibu, keuntungannya kita menggunakan Quizzizz ini, jika kita ini guru yang misalkan ibaratnya nggak punya banyak waktu untuk mengetik soal, kita bisa mencari soal yang sudah disediakan oleh pengajar-pengajar lain di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang menggunakan platform Quizzizz ini. Jadi di sini kita bisa mencari apa kuis yang mau kita cari. Saya misalkan IPA kelas berapa, misalnya seperti ini. Kita tinggal mencari, maka akan bermunculan. Nah, maka akan bermunculanlah kuis-kuis yang sudah siap untuk kita pergunakan. Jadi di sini kalau kuisnya publik itu boleh tidak ada hak cipta di sini. Jadi kita boleh menggunakannya itu untuk kita pakai lagi kepada peserta didik kita kayak gitu. Tinggal kita kemudian mengeditnya dan menggunakannya untuk kepentingan pembelajaran kita. Di sini ada kuisnya, ada kuis yang khusus kuis berarti
Kemudian ada pelajaran, ini yaitu sama seperti PowerPoint, sama seperti Google Slide, kayak gitu. Jadi di sini berupa slide-slide pembelajaran, isinya juga ada berupa video, isinya juga ada berupa suara, jadi macam-macam di sini. Bahkan ada gabungan antara video dan kuisnya, bisa langsung. Kita bisa membuat soalnya itu berupa setelah penjelasan, baru soal, ada video baru soal juga bisa seperti itu. Nah, ini misalkan saya ingin mengambil ini, tinggal kita klik. Kemudian ini jangan lupa untuk salin dan edit. Ketika kita klik salin dan edit, maka itu menjadi milik kita, begitu. Jadinya yang punya orang tadi kita juga dapat menggunakannya dan tersimpan ke bank kuis kita, begitu. Nah, jadi di sini kita tinggal mau menambahkah, mau mengurangkah, mau diedit. Ini misalkan fotonya mau dirubah, soalnya mau dirubah, kita coba ya. Nah, kita edit misalkan. Nah, kita tinggal ngedit aja. Hewan yang melahirkan, misalkan begitu. Nah, tentu saja jawabannya berubah. Yang melahirkan, di sini juga bisa kita edit. Nah, begitu. Jadi di sini tinggal edit saja yang punya orang. Nah, misalnya seperti ini. Jawabannya mau dirubah. Kemudian klik simpan. Temanya juga bisa dirubah-rubah. Nah, pertanyaan sudah tersimpan. Jadi ini cara mengedit, mencari kuis yang publik. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan baru. Ini ada pilihan ganda, pertanyaannya ada berupa survei, pertanyaannya berupa survei, atau berupa kita ingin pertanyaan yang tidak perlu jawaban benar, kayak gitu. Gunakan yang ini. Kemudian open-ended juga pertanyaannya. Bisa seri pertanyaan, bisa ini, tambah slide, bisa seperti itu. Kemudian ini misalnya, ini tambahkan pilihan ganda misalkan. Nah, tinggal klik aja lagi pertanyaan. Oh, maaf, ini mungkin ada milik ini. Misalkan apa ya? Masukkan saja pertanyaan-pertanyaan yang mau Bapak Ibu buat. Misalnya di sini ayam bertelur. Itik melahirkan, itik bertelur. Pertanyaannya, nah misalkan begitu, pertanyaan yang asal-asalan ini ya. Nah, seperti inilah. Kalau misalkan mau tinggal kita simpan. Kemudian mengedit sebagai fitur teleportase.
Ya, kemudian kita juga bisa menggunakan fitur teleportasi. Ini milik siapa sih tuh anunya materinya? Saya ini takutnya ngambil-ngambil materi teman. Bu Ini Siti kita sampai misal, materi mengedit kuis publik. oh Eh berarti sampai itu aja ya? materi 1 sampai 5 ya. Iya, iya, Iya. iya. Kemudian mencetak dalam format PDF ya berarti ya? Iya, Bu Siti Iya, mohon maaf, kemudian mungkin bisa kita di simpan. zoom, agak di zoom ya tampilannya. Ada yang tidak jelas terlihat. Oh gitu. Di Bentar ya. zoom sedikit mungkin ya. Ini mana sih? Perbesar dari titik 3 kanan atas itu aja Bu mungkin. Udah Iya mungkin segitu cukup kebesaran. ya. Nah, atau kebesaran nanti nggak ini kepotong-potong. Iya mungkin Kelihatan? kayak gitu pas Bu. Oke, itu tadi ya. Setelah kita klik simpan, saya sampai ini ya, mencetak kuis dalam format PDF juga iyalah. Mengedit kuis publik tadi kan sudah. Kemudian mencetak kuis dalam format PDF ya, berarti ya Bu. Berarti sekarang setelah disimpan, ini tadi milik kita. Untuk mencetak kita bisa mencetak, ada di sini fitur cetak kuis, ada buat salinan, ada hapus. Jadi yang kita gunakan untuk mencetaknya, klik aja yang ini, gambar ini. Nah, jadi kuis ini dapat langsung kita cetak gitu. Misalkan ada peserta didik yang tidak mempunyai HP, jadi mereka, kita nih salah satu, misalkan nih peserta didiknya dibagi dua sesi. Ini ada yang offline, ada yang online. Misalnya belajarnya ada yang dari rumah dan ada yang belajar dari rumahnya tapi tidak memiliki HP begitu. Bisa kita cetak. Kemudian pilihan cetaknya ada yang pakai kunci jawaban. Ada yang misalkan kalau ini diaktifkan, kunci jawabannya diaktifkan, maka kunci jawabannya akan terlihat di bawah. Ada. Ini misalkan ini untuk laporan nih, untuk laporan sekolah kita. Kemudian mau kotak centangnya ada, bisa, atau tidak ada, hilangkan, nggak ada kotak centang. Nah, kemudian opsi jawaban, ya mau dihilangkan, atau jawaban acaknya mau kita tutup kayak gitu. Nah, ini. Nah, jadi ini tinggal di print aja. Dan langsung Tinggal tersusun rapi ya Bu ya. ya, sudah tersusun rapi dan mempermudah kita, dan semua isinya di sini ada. Kalau misalkan itu memuat video juga ada, tidak bisa diputar karena pakai kertas. Nah, seperti ini. Saya sampai di sini aja kan ya Bu ya, sampai mencetak sampai kuis ya. mencetak kuis dalam format PDF. Iya, kemudian kan mengedit kuis publik tadi sudah. Iya, ukurannya juga bisa disesuaikan begitu. Kemudian klik PDF. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mau di print atau disimpannya dalam bentuk PDF. Tinggal di sini atur di tujuan pencetakan ini, bisa simpan sebagai PDF, atau Bapak Ibu langsung mau ngeprintnya langsung terkoneksi ke printer, atau klik simpan PDF begitu. Kemudian kita klik simpan jika simpan PDF, kita klik cetak jika langsung kita mau ngeprintnya langsung begitu. Iya, sampai di sini kan punya saya materinya. Iya Kita Bu. lanjutkan. Silahkan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya.